zakat, sedekah, wakaf, wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, paling hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita bersyukur di pagi hari ini Allah tidak hentinya memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat kuat, dan terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam dalam hati kita. Nikmat yang tidak semua manusia mendapatkannya, nikmat yang tidak semua manusia punya, dan kita beruntung oleh Allah diberikan nikmat ini. Sampai hari ini kita bisa merasakan segala nikmat Allah. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, satu nikmat juga yang tidak diberikan dan tidak dirasakan oleh semua manusia, yaitu kita menjadi orang beriman, orang muslim. Ini nikmat, ya, satu nikmat lagi yang bahkan orang Islam tidak semua merasakan ini, yaitu nikmatnya kita menjadi orang-orang yang mencintai masjid. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fikih masjid. Ya, kita akan nanti juga dengan Ustaz Agus Mubarak. Beliau pernah jadi BDKM Darut Tauhid, sekarang juga DKM di Eko Pesantren Masjid Rahmatanil Alamin. Tapi sedikit saya antarkan dulu bagaimana pentingnya kita mengelola, menghidupkan dan kita mengoptimalkan masjid ini. Bahwasanya kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, ya, di dalam melakukan hidup ini untuk melakukan amal-amal soleh kita, tidak terkecuali Baik Ustadz, putus dari Ustadz Mulyadi. Mohon maaf. Ustadz Mulyadi, cek audio dan video. Ustadz Agus boleh menyambung, melanjutkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, yang kami hormati Gurunda Kiai Haji Abdul Hakim Dastiar, dan alhamdulillah guru kita semua juga Ustaz Mulyadi Al-Fadil, dan di sini juga Masya Allah banyak para tamir masjid dan para pendengar di MKFM, kemudian di seluruh para pendengar yang berada di MKPG. Alhamdulillah, terkait dengan masjid ini, sebagaimana kita ketahui, memang masjid ini adalah sudah kita kenal, akan tetapi kalau kita lihat pengelolaan masjid ini memang harus ada suatu pengelolaan yang harus senantiasa kita kelola. Gitu. Nah, apa sih yang disebut dengan masjid? Masjid kalau dari bahasa itu berasal dari kata sajada yasjudu sujudan. Nah, di dalam Al-Quran itu 28 kali diulang. Makanya kalau para santri itu mentasib sajada yasjudu sajdan fawasajidun wadaka masjudun usjud la tasjud masjadan masjidun, gitu ya. Ini yang disebutnya ismul makan, isim yang menunjukkan kepada tempat. Jadi secara bahasa yang disebut dengan masjid ini adalah tempat sujud. Itu secara bahasa. Contoh dalam pertandingan sepak bola nih, ketika
ada sepak bola, kemudian seseorang menggolkan, dan dia itu seorang muslim, kemudian dia sujud syukur karena bersyukur telah menggolkan. Dan tempat sujudnya meskipun di lapangan itu secara bahasa disebutnya masjid, gitu ya, itu secara bahasa. Nah, adapun secara istilah yang disebut dengan masjid ini adalah al-buyut al-mabniyah lis-salati, yaitu suatu bangunan yang sengaja diakadkan adalah untuk mendirikan sholat, untuk mensucikan Allah, wali ibadati, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan adanya definisi masjid secara istilah ini, maka para ulama mendefinisikan bahwa suatu masjid ini adalah jelas akadnya, mulai dari awal sampai kapanpun itu bangunannya tidak berubah-ubah, tetap untuk masjid. Itu. Nah, berbeda dengan contoh nih, ketika seseorang asalnya ini aula, kemudian karena ada suatu kegiatan, kemudian hujan besar, mari kita sholat berjamaah di aula, contoh gitu ya. Nah, maka itu setelah sholat maghrib contoh itu ya, kemudian sholat isya tidak lagi dipakai lagi gitu. Atau yang paling mudah adalah seperti kita melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, itu kan sehari-hari dipakai untuk lapangan, atau yang ada di parkiran, itu sehari-hari dipakai untuk parkiran. Nah, tetapi karena untuk sementara dipakai sholat Idul Fitri, nah maka itu bisa saja dipakai untuk sholat gitu. Nah, tetapi karena akadnya berubah-ubah, maka itu secara istilah tidak menjadikan masjid secara utuh gitu. Tetapi yang disebut dengan masjid secara utuh di sini adalah dari awal sampai akhir pun itu akadnya adalah untuk masjid, sehingga nanti ada aturan-aturannya. Alhamdulillah sekarang Ustaz Mulyadi sudah masuk lagi. Silakan Ustaz, lanjut. Ya, mohon maaf Ustaz Agus dan sahabat-sahabat semua yang menyimak MK pagi hari ini, baik melalui MKTV, MKFM maupun medsos lainnya ya, ada yang di Zoom, ya ada kurang lebih 100 orang sudah tergabung di Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook dan sebagainya. Terima kasih Ustaz Agus sudah mengantarkan, mohon maaf ini terlempar barusan. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu bahwa masjid ini tempat yang sangat berharga bagi kita kaum muslimin ya, bahwa Rasulullah SAW dalam sejarahnya ketika beliau sampai di kota Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Kenapa? Atau enggak, sejarah dalam hijrah itu ada 3 gitu ya. Rasulullah menguatkan keyakinan kaum muslimin dengan membangun masjid, yang kedua Rasulullah membangun persaudaraan, dan yang ketiga membangun hubungan diplomatik. Nah, nanti kita di awal banyak yang Ustaz Agus ya, bagaimana kondisi masjid dan sebagainya. Saya izin mengantarkan dulu Ustaz Agus ya mengenai fikih masjid ini. Jadi kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis gitu ya, yang sederhana mungkin di kitab Bulughul Maram, atau yang lebih banyak lagi lebih lengkap lagi kitab-kitab fikih yang lainnya seperti Fiqhul Islam wa Adilatu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kemudian kitab-kitab hadis juga, kitab Bukhari, Muslim, kemudian Abu Daud dan seterusnya. Itu ada bab al-masajid, bab tentang masjid-masjid, di mana mengatur masjid ini menunjukkan bahwa tempat yang khusus. Tadi sampaikan Ustaz Agus ya, tidak semua tempat itu disebut dengan masjid, walaupun ulul ardi masjidun, semua bumi ini adalah masjid. Dalam artian hadis itu, kullu ardi masjidun dal maqbar wal hamam, semua bisa dipakai tempat sholat kecuali maqbar wal hamam, kuburan dan tempat tidur, kuburan dan kamar mandi. Tapi tentu ada batasan-batasan yang itu menunjukkan mana wilayah masjid, mana bukan ya. Sehingga zaman Rasulullah SAW juga ketika membangun masjid pertama ya, Masjid Quba yang dibangun di Madinah, nah, ada batasannya.
walaupun dulu sangat sederhana ya, sehingga ketika ada seorang yang tidak paham, tidak tahu itu masjid, ada seorang Arab Badui tiba-tiba datang dan kencing di situ. Ya, para sahabat sampai akan menegur, sampai akan memukuli, dan Rasulullah mengingatkan, biarkan dia menyelesaikan tugasnya. Lalu kemudian kata Rasul, bersihkan, karena waktu itu masih pasir ya, kubur, siram, kemudian kubur dengan pasir, bersihkan. Itu menunjukkan memang ada batasan dan ada etika tertentu ketika kita berada di masjid, begitu. Yang kedua, karena ini tempat khusus, tentu memberikan atau kita mendapatkan banyak keutamaan di dalamnya. Dan tentu secara aturan fikih juga ada hal yang boleh, ada yang harus dilakukan dengan masjid ini, tapi ada juga yang dilarang, gitu ya. Tidak semua aktivitas bisa dilakukan di masjid, bahkan ada aktivitas-aktivitas yang spesifik Rasulullah menyebutkan sebagai larangan. Jadi tidak boleh kita melakukan aktivitas-aktivitas tertentu di masjid, ya. Ada yang disebut dengan bagian dari larangan-larangan di dalam masjid. Baik, izin ya Ustadz Agus, sebentar saya menayangkan screen sedikit ya, nanti dilengkapi dengan dialog kita berkaitan dengan masjid ini. Kalau kita berbicara kepada firman Allah, merujuk kepada firman Allah, satu hal yang menjadi keuntungan kita sebagai hamba Allah di dalam Al-Quran, khususnya orang-orang beriman, yang memakmurkan masjid ini hanya orang-orang beriman. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang-orang yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir. Jadi bukti dari keimanan kita, salah satu bentuk keimanan kita, karena amal itu, karena iman harus dibarengi dengan amal, dan bentuk keimanan kita amalnya diantaranya dalam memakmurkan masjid, gitu. Dan tidak mungkin orang-orang kafir, ya, surat At-Taubah ayat ke-17-nya, maka lil musyrikin an ya'muru masajidallah. Tidak mungkin orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Boro-boro memakmurkan, orang musyrik ada masjid aja nggak suka mereka, ya. Orang berimanlah yang harusnya senang membangun masjid dan senang memakmurkannya. Fi buyutin adinallah an tarfa wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, pada waktu pagi dan petang. Ini menunjukkan istilah ghudwi wal asal, waktu, artinya setiap waktu, ya. Kita tahu ada sholat 5 waktu, mulai maghrib, kalau sudah masuk waktu malamnya, waktu asalnya maghrib, isya, kemudian sampai subuh, dan waktu siangnya ya, dari zuhur dan asar. Artinya ada 5 waktu yang di situ kita yudkaru fiha ismullah wa yusabbihu lahu, banyak menyebut nama Allah dan bertasbih kepadanya. Sehingga aktivitas masjid juga tidak hanya sholat, tapi juga melakukan aktivitas yang lainnya, seperti halnya berzikir, membaca Al-Quran, majelis ilmu, itu bagian dari yudkaru fiha ismullah wa yusabbihu lahu. Nah, kemudian apa saja yang hal-hal yang harus ditiadakan, ya. Ini penting buat kita bahwa penggunaan masjid itu harus sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama tentu saja tidak boleh melakukan unsur kesyirikan. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, ya, dalam surat Jin. Dan sungguh masjid adalah milik Allah, maka jangan kamu berdoa kepada siapapun, memohon kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Ya, ada di beberapa masjid di dalamnya misalkan ada kuburannya, kemudian ada perantaranya dan seterusnya, ya. Atau di masjid dijadikan kesyirikan, ada subuh-subuhan di masjid, ada bentuk kemenyan dan sebagainya. Kemenyan tidak salah, tapi kalau itu kemudian ada dianggap menjadi perantara sampainya doa kepada Allah,
menjadi yang dituju juga perantara kepada Allah, maka itu menjadi tidak boleh. Kemudian teriak-teriak ya dalam masjid, begitu pula berdebat atau bertengkar. Jadi satu ketika As-Sa'bi bin Ja'id Al-Kindi berkata, aku pernah berdiri dalam masjid ketika itu ada seorang melemparku dengan kerikil, dan aku terlihat itu adalah Umar. Maka Umar berkata, pergilah dan datangkan padaku dengan dua orang ini. Ya, dia Sa'ib itu berkata, aku pun membawa dua orang tersebut. Kemudian Umar berkata, siapa kalian berdua? Dari mana kalian berdua? Mereka berdua menjawab, kami dari Taif. Maka Umar berkata, lau kuntuma min ahli balad la auja'tukuma. Jika kalian berasal dari negeri ini, kalau kalian orang Madinah ini, niscaya aku pukul kalian. Tarfa'nya aswatakuma fi masjid Rasulullah SAW. Kalian bersuara keras di dalam masjid, ya, teriak-teriak. Mungkin karena tidak tahu, bukan penduduk sana, dan belum tahu juga itu masjid, ya. Nah, begitu yang terjadi. Kemudian jual beli, ini ya, bagaimana nih jual beli di dalam masjid? Sebenarnya jual belinya halal, tapi ketika di dalam masjid itu jadi masalah, ya. Sehingga dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arba'allahu bitijarah. Ya. Dan kalau mendapat orang menjual atau membeli dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan. Jing bangkrut, gitu ya, semoga rugi. Ya, apabila ada yang demikian. Wa idza ra'aitum man yushhidu fihi dhalatun faqul radallahu 'alaika. Atau yang ada di dalam masjid itu mengumumkan barang hilang, ya, maka semoga Allah tidak mengembalikan. Ini ada dua hal sebenarnya. Satu, larangan jual beli, yang kedua mengumumkan barang hilang. Saya ingat dulu ya, ada yang hilang sendal, diumumkan. Ya, siapa yang menemukan sendal gitu, diumumkan di masjid, ya. Atau yang hilang jam tangan, diumumkan. Nah, ini ternyata hal tidak boleh. Apalagi mengumumkan yang lain. Mohon maaf ya, di kitab 17 Agustusan diumumkan di masjid, kepada yang akan ikut main gaple, ya ditunggu di pos kamling. Nah, ini tidak sesuai ya, dan bahkan dulu zaman Rasulullah yang jual beli semoga rugi, yang mengumumkan kehilangan semoga tidak ketemu. Satu lagi di antara banyak sebenarnya ya, beberapa larangan yang lain, ini yang paling sering mungkin terjadi di kita, membuang kotoran kencing dalam masjid. Ya, ini terjadi seperti sahabat tadi, ada yang kencing di dalam masjid, karena dulu batasannya mungkin belum begitu jelas ya. Kalau sekarang jelas ada temboknya, ada sekatnya. Dulu belum, jadi demikian, tidak tahu ya. Sehingga ada seorang orang Baduy yang kemudian dinasehati, inna hadil masjid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar innama hiya li dzikrillah. Sesungguhnya masjid tidak pantas dalam kencing dan kotoran, maka hanya untuk berzikir kepada Allah. Maka termasuk mohon maaf gitu ya, meludah gitu, nyingsing dan sebagainya. Ya, ini harus sangat diperhatikan. Betapa masjid-masjid di kita masih banyak hal tersebut yang perlu kita perhatikan. Ini sebagian kecil saja, sahabat-sahabat sekalian. Nanti kita dialog lebih banyak lagi bagaimana beberapa ketentuan. Kita undang Ustaz Agus. Waalaikumsalam Ustaz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, bisa saya sampaikan tadi di awal ya, Ustaz Agus ini Ketua DKM sekarang Masjid Rahmatan lil Alamin Eko Pesantren, pernah juga menjadi Ketua DKM di Masjid Darut Tauhid Bandung, ya, salah satu karya beliau buku tentang problematika masjid dan solusinya. Baik Ustadz, kita mulai nih tentang masjid ya. Sebelum kita bicara problematika, sebenarnya seperti apa masjid di Indonesia ini? Berapa banyak dan seperti apa sebenarnya pengelolaan masjid pada umumnya di negeri kita? Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dan yang kita hormati juga gurunda kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, alhamdulillah, yang senantiasa membimbing kami dalam pengelolaan di masjid ini Ustadz. Jadi sebelum kepada database ataupun seperti apa pengelolaan masjid, kita harus tahu dulu terkait dengan karakteristik para pengelola masjid
para takmir masjid. Nah, ini yang Allah abadikan, itu dalam surat At-Taubah ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ada 5 karakteristik para takmir masjid. Yang pertama adalah man amana billah. Yang kedua wal yaumil akhir, yaitu orang yang percaya, yakin akan pertemuan dengan Allah, yaitu nanti di hari akhir. Kemudian yang ketiga wa aqamas shalah, yaitu mendirikan sholat. Maka para takmir masjid harus berusaha untuk senantiasa berjamaah ke masjid gitu. Karena ini sebagai bentuk memakmurkan masjid. Wa ataz zakah. Dan yang keempat adalah wa ataz zakah. Jadi kita dituntut bukan hanya sebatas kesolehan pribadi atau kegiatan ibadah-ibadah yang ritualitas di masjid, tapi kita juga dituntut wa ataz zakah, yaitu kesolehan sosial, yaitu ataz zakah. Dan yang kelima adalah walam yakhsha illallah, ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 karakteristik para takmir masjid. Di sini juga alamnya udah ada AA. Ya. Nah, dengan 5 karakteristik para takmir masjid ini, maka kita dituntut untuk senantiasa berusaha memakmurkan masjid ini. Bahkan masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat sholat belaka, tetapi bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban itu berawal dari masjid. Masjid dijadikan tempat musyawarah, masjid dijadikan sebagai menerima tamu atau delegasi, masjid juga bagaimana dijadikan Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Agus. Ada 5 karakteristik ya, dia berdasarkan surat At-Taubah ayat 18. Sudah bergabung Mas, silakan bisa menanggapi atau melengkapi ya, menyempurnakan dari tentang kewajiban kita untuk memakmurkan masjid ini. Masih mute nampaknya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Ya, Assalamualaikum Ustaz, kedengaran suara kah? Waalaikumsalam, jelas ah? jelas. Jelas suaranya. Halo? Ya, jelas ah suaranya. Silakan dikit ya. Jelas ah, ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tes. Testing, bismillah, masih mute kah? Masuk ah, jelas ah. Silakan ah. Oh, Punten menyimaknya dari mana? Dari ada A-nya. ini delay ya? Alhamdulillah, ya mohon maaf karena delay sedikit. Terima kasih ya Ustadz Agus dan Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Sedikit menambahkan. Sedikit menambahkan saja ya, bahwa memang masjid itu adalah rumah Allah. Oleh karena itu menjadi spesial sekali orang-orang yang senang memakmurkan rumah Allah. Terus orang yang senang berada di rumah Allah, salah satu di antara yang akan dinaungi nanti di yaumul akhir, ketika dahsyat sekali panasnya matahari, adalah orang yang pemuda yang hatinya tertambat ke masjid. Hanya saja di masjid itu kita tidak cukup hanya memuaskan diri untuk bisa ibadah, itikaf, ngaji, itu bagus ya, tapi harus juga ada aktivitas ibadah dalam bentuk lain yang insya Allah sangat suka, yaitu mengurus. Jadi sebagai jamaah jangan sampai datang ke masjid, sholat sunnah, sholat fardu, keluar saja. Terus apa kontribusi kita ke masjid ini? Kita harus punya waktu untuk mengeluarkan tenaga membersihkan masjid. Kan sangat tidak adil datang ke masjid dapat pahala
kemudian dapat sholat jamaah keluar saja begitu. Ini tidak maksimal. Harus ada apa nih yang saya lakukan, karena setiap meter tempat sholat itu ada biayanya. Ini pernah disampaikan ya, setiap tempat sholat itu ada biaya perawatan, ada biaya listrik, ada biaya kebersihan, ada biaya keamanan. Kita harus kontribusi ini, jangan sampai hidup kita yang hanya disubsidi oleh kebaikan orang lain. Maka tolong dipastikan selain memakmurkan masjid dengan sholat, baca Quran, kemudian apa nih kontribusi kita yang bisa kita lakukan? Satu, dengan harta. Usahakan ada tetesan keringat kita, harta kita untuk memakmurkan masjid. Tolong ini, tanya ke diri sendiri. Kita pakai air, wudhu nggak bayar, listrik nggak bayar, kebersihan nggak bayar, tapi kita dapat pahala sholat. Ini malu, sangat malu. Harus kita cari rezeki, jemput rezeki kita, nyumbang ke masjid. Harus nyumbang supaya kita termasuk orang minimal, tidak sampai disubsidi oleh orang lain untuk ibadah kita. Harta, kalau bisa tiap pulang dari masjid keluarkan uangnya, atau sebelum masuk masjid kita sedekah. Siapkan selalu di dompet kita, di saku kita. Jangan sampai sebulan 5 kali, 30, 150 kali sholat di masjid, 150 kali wudhu, dan kita tidak mengeluarkan serupiah pun. Kalau kita ada, kalau kita mampu harus keluar, kecuali kalau tidak ada sama sekali ya. Sekali-kali biaya buat makan ke masjid kan. Harusnya masjid itu makmur, karena jamaahnya dirubah mindsetnya, tidak hanya sholat tapi juga menafkahkan rezeki. Yang kedua, tenaga. Ayo, berapa waktu tenaga kita untuk membersihkan, memungut sampah, ngelap, atau ngegosek kamar mandi, atau ngebersihkan keran. Jangan sampai kita hanya ngotorin, datang pasti ada sesuatu di kaki kita yang lengket, pasti ada sesuatu yang di bekas wudhu di toilet. Jangan sampai kita nggak keluar tenaga untuk membersihkan masjid. Malu kita mengotori tanpa membersihkannya. Harus ada tenaga. Kalau bisa ajak rekreasi keluarga tuh membersihkan masjid. Ibu, bapak, anak-anak, cucu pergi ke masjid, bawa peralatan, minta izin kami 1 jam, 2 jam, hari Sabtu, hari Ahad, hari libur untuk membersihkan masjid. Pilih salah satu pojok, tangganya, toiletnya, atau apa saja. Jangan sampai hanya pergi ke mall saja, pergi ke tempat rekreasi. Ini rumah Allah. Ayo adakan, itu yang kedua. Yang ketiga, sumbangkan ilmu kita. Ada ahli listrik, ada ahli AC, bersihkan AC. Ada ahli listrik, rapihkan listrik di masjid, bersihkan tuh kipas anginnya. Ada yang menyimpan jam. Ayo hadirin, punya keahlian apapun, sumbangkan, termasuk keahlian keuangan, keahlian manajemen ya, keahlian sound system, sumbangkan ke masjid. Jangan sampai di kantor jadi uang saja, itu keahlian yang Allah titipkan, tapi jadikan keahlian itu bisa menjadi jalan kemakmuran masjid. Itu yang keberapa? 3. Jadi keahlian apapun itu dari Allah. Apalagi yang ahli Quran itu sudah duduk di tiang masjid, simpen itu, minta izin ke DKM dan simpen di sana. Bagi yang belum bisa ngaji, bagi yang silahkan di Masjid Nabawi begitu lihat di setiap tiang itu ada ustadznya yang memberikan kesempatan untuk orang belajar Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah informasikan. Yang ketiga tadi ahli taman, ahli bunga. Masjid itu harus sedekah keindahan ya. Allahu jamil yuhibbul jamal. Kalau bisa banyak bunga, banyak pohon yang proporsional sehingga orang ke masjid itu merasakan keindahannya. Dan yang keempat, ajak yang lain ya. Jadi jangan suka ingin soleh sendiri.
Kita bisa ke masjid itu dengan hidayah taufik Allah. Kita harus ingin yang lain, anak, keluarga, ajak ke masjid, tetangga, ajak ke masjid dengan cara yang baik. Jangan mau soleh sendiri, jangan malah jadi ujub kita ke masjid tapi lupa kepada yang lainnya. Jadi memakmurkan masjid tidak cukup hanya kita datang, sholat, ngaji, terus pergi. Itu bagus, tapi pasti Allah akan memberikan nilai yang lebih baik lagi bagi orang yang mencintai masjid, bukan hanya untuk kepentingan dirinya saja. Kurang lebih begitu tuh Ustaz. Halo, apa yang terpikir Ustaz? Ya betul lah. Ini yang mungkin masuk dari banyak yang senang, alhamdulillah sudah senang ke masjid, tapi belum ada kepekaan untuk bagaimana menjadi orang yang peduli dengan masjid, begitu lah. Bahkan sebagian masjid ya kotor, ya dianggap biasa gitu, tidak merasa tidak nyaman. Kemudian toiletnya bau, tidak dianggap biasa, karpet tidak dicuci bertahun-tahun, dianggap biasa. Dan ini apa yang saya sampaikan tadi ya, menumbuhkan mudah-mudahan kepekaan bagi kita semua ya, karena masjid rumah Allah, masjid harus kita muliakan, bukan hanya sekedar kita numpang sholat, numpang ibadah, tapi kita tidak ada ya. Apalagi kalau rumahnya dibagus-bagusin, sound system karaoke-nya bagus, sedang di masjid rebek, aduh itu zalim itu ya. Di karpet di rumahnya bagus, di masjid bau, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Ada lagi nih Ustaz ya, mudah-mudahan ya, menyediakan fasilitas ibadah seperti mukena, sarung, kopel, sholat atau baju ganti, karena orang yang ke masjid tidak semuanya dalam keadaan siap ya. Ada yang di perjalanan ke masjid sehingga ada kekhawatiran terhadap najis dan sebagainya. Nah, DKM itu harusnya membuka kesempatan seperti ini dengan menginformasikan seluas-luasnya. Itulah ini ada Pak Gunawan Handoko, ini dari mana nih Pak Gunawan Handoko? Assalamualaikum, dibuka Pak suaranya Pak. Ini Pak Handoko harus ada yang bantu nih, suaranya belum kebuka Pak, itu masih di mute ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Ini dari operator ya, silakan Pak, sudah bisa Pak. Dari Bandar Lampung, Ustadz. Dari Bandar Lampung. Rasa-rasanya saya baru lihat Bapak ini. Betul, baru sekali nih ikut ini kajian AA. Ya. Oh, tahu dari mana Pak kajian ini? Kan kemarin dari sekolah dari SMI ya, Sekolah Masjid Indonesia. Jadi tampaknya serombongan pagi. Hilang suaranya Pak Gunawan. Ya, selamat bergabung Pak dari Lampung, Masya Allah. Oh. Ya, apa yang Bapak rasakan dan terpikir ikut kajian ini Pak? Ya, yang pasti kami sangat berbahagia sekali dapat mendapatkan tambahan ilmu, sharing dari beberapa ustadz-ustadz yang hebat lah. Kalau saya lihat namanya Gunawan Handoko, dari kecil sudah jadi Islam Pak? Insya Allah dari kecil kan. Alhamdulillah, berarti dari bayi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gunawan Handoko, selamat bergabung dalam acara ini ya. Izin saya lanjutkan ya. Ya, alhamdulillah. Begitu Ustaz, jadi memang luar biasa pentingnya mencintai masjid. Itu Pak Agus tuh punya pengalaman apa saja kendalanya? Bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan problematika masjid ini beberapa hal. Pertama adalah senang membangun, lupa memakmurkan, itu yang ditulis itu. Jadi ada suatu hadis yang menjadikan motivasi untuk para jamaah, yaitu terkait dengan orang yang membangun masjid akan mendapatkan rumah di sorga. Nah, akan tetapi ada lagi hal yang harus dimaksimalkan, bukan hanya membangun tapi memakmurkannya. Nah, dari beberapa masjid ini penting sekali untuk berusaha untuk memakmurkannya.
ternyata memakmurkan itu bukan hanya sebatas datang sholat, tapi harus ada dasarnya, yaitu adanya ilmu, pengalaman, kemudian adanya sinergi. Jadi penting sekali ketika memakmurkan masjid itu adalah sinergi. Seperti tadi yang disampaikan oleh AA, bagaimana di masjid ini harus dibangun sinergi antara para donatur, kemudian para ahli. Karena ketika masjid di-manage, kemudian dikelola oleh para ahli, maka insya Allah kemakmuran itu akan maksimal keberadaan masjid. Bahkan masjid menjadikan solusi untuk menjadikan kesejahteraan buat masyarakatnya. Nah, inilah fungsi masjid pada zaman Rasulullah itu, membangun peradaban itu adalah masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi masjid harus menjadikan solusi untuk umat juga gitu. Itu salah satu terkait dengan problematika masjid. Perhatikan kita nih yang di masjid itu, salah satu masalahnya adalah bisi ujub, merasa lebih soleh daripada yang belum ke masjid. Padahal yang belum ke masjid itu adalah dititipkan oleh Allah kepada ahli masjid, bukan untuk menilai rendah orang yang belum ke masjid. Para ahli masjid itu adalah untuk berkhidmat, membantu yang belum ke masjid. Halo, setuju tidak nih begini? Karena kalau kita sudah itu di depan masjid kok nggak ke masjid ya, itu pindahnya dia mendengar adzan kok nggak ke masjid. Kata-kata itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi dibalik apa yang saya lakukan ini, saya sudah bisa ke masjid dengan hidayah taufik Allah. Apa yang bisa saya lakukan untuk saudara-saudara saya yang belum ke masjid? Mungkin begitu ya. Itulah. Mulyadi gimana tuh? Ya betul, ada contoh yang baik sebenarnya dari saudara-saudara kita jemaat tablik ya. Mereka begitu peduli, jadi bagi yang belum ke masjid diajak, begitu azan ada yang main layangan itu dipijitin, diajak ngobrol di bawah, diajak ke masjid. Ini saya kira contoh baik ya yang bisa kita dulu ya dari saudara-saudara kita berdakwah, mengajak orang untuk ke masjid. Nah, boleh jadi dan kedengaran, padahal kata Rasulullah kan orang yang dia laki-laki azan kedengaran dan tidak ke masjid bahkan sampai akan dibakar rumahnya gitu ya, pada masa Abu Bakar juga. Walaupun tidak terjadi, tapi ini saking menegaskan betapa utamanya laki-laki itu sholat berjamaah di masjid dan memakmurkan masjid. Nah, kalau kita lihat potensi kaum muslimin ke masjid ini, seperti tadi di awal Ustaz Abu sampaikan, kalau Idul Fitri kan begitu banyak, Jumatan rata-rata masjid juga, atau tarawehan 10 pertama rame, tapi sholat berjamaah 5 waktu tidak demikian ya. Sehingga Imam Syed Qutb itu pernah mengatakan, di antara Islam ini sudah maju akan berjaya kembali kalau melihat sholat subuh sudah seperti sholat Jumat. Nah, sholat subuh alhamdulillah kalau kita lihat masjid besar seperti Masjid DT, Eko dan sebagainya rame, tapi di masjid-masjid kampung di wilayah kita yang ya masih sangat terbatas. Nah, ini menunjukkan kesadaran kita kaum muslimin pada umumnya masih belum memiliki kesadaran tinggi untuk memakmurkan masjid, setidaknya untuk sholat aja. Belum lagi tadi ya kita punya kesadaran yang lebih yang disampaikan atau Ustaz Abu. Begitu barangkali. Ya, sekarang sebelum meninggalkan acara yang fana ini karena harus ngajar santri ini, ingin pastikan tolong kawan-kawan siapapun yang menyimak tanya kepada diri, saya sudah nyumbang seberapa ke masjid. Jangan sampai 1 bulan 0 rupiah. Harus kita upayakan, cari saja dari mana, jual ini, jual itu, kalau perlu nggak usah makan sehari malam supaya bisa nyumbang ke masjid. Yang kedua, tenaga, apa yang kita sumbangkan ke masjid, jangan sampai sebulan jendol sama sekali ya. Yang ketiga, pikiran, apa yang kita sumbangkan untuk bisa memakmurkan masjid ya. Yang keempat, ajakan kepada saudara-saudara kita, udah pernah ngajak enggak
dalam sebulan berapa orang yang kita ajak dengan cara yang terbaik, ya. Mudah-mudahan tidak hanya 4 ini sementara bisa membantu kita mengevaluasi diri, cinta masjid kita, ya. Jangan meremehkan siapapun. Minta izin duluan ya, karena ini para santri sudah siap untuk belajar. Tuh, kelihatankah? Alhamdulillah, nggak usah dadah deh, nggak kelihatan wajahnya pakai masker ya. Ya, hadirin sekalian, ini di Serua posisi A sekarang. Ya, izin udah ya, punten. Terima kasih, sempurnakan tuh tentang wanita ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Melanjutkan mengajar, kita masih ada waktu sampai jam 6 nih Ustaz Agus. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang akan bertanya, dialog kita tahan sebentar ya. Ada Bu Sri Ruslani Toronto, dari Toronto Amerika Bu, atau memang namanya Toronto. Ada Pak Irwan nih, komunitas sekolah masjid, Masya Allah. Nanti kita dialog Pak, ini bagus sekali. Kita lengkapi dulu Ustaz Agus, ini tambahannya kaitan dengan problematika tadi masjid apa saja selain hanya banyak yang hanya memakmurkan tapi tidak ada hanya untuk sholat saja tapi tidak peduli untuk memakmurkan dan seterusnya. Mungkin ada problem-problem lain nih Pak Ustaz Agus yang terjadi di mayoritas masjid kita, apa saja? Ya, tambahannya. Yang selanjutnya Ustaz terkait dengan sarana masjid belum tertata, kotor dan berantakan. Itu masih di beberapa masjid ini pas seseorang ataupun jamaah masuk ke tempat wudhu. Nah kemudian itu kan bahasa kalau dari Adeda menyampaikan ada sigma kepuasan gitu kan. Nah terkait masuk ke tempat wudhu, kemudian bagaimana para pengelola ini adalah memberikan pelayanan terkait dengan kenyamanan. Kemudian ketika masuk ke tempat ibadah, jadi bagaimana terkait dengan sarana-sarana ibadah, apalagi tadi yang menyampaikan bagaimana para tamin ini bisa memberikan fasilitas-fasilitas tempat-tempat ibadah ataupun sarana ibadah tadi. Gitu. Yeah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan para tamir hanya sebatas sisa waktu gitu. Nah ini penting sekali terkait dengan bagaimana all out hati kita untuk senantiasa berusaha untuk memakmurkan masjid. Bahkan dalam satu hadis tadi yang juga sampaikan, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa rindu ke masjid ini adalah bagaimana hati kita, keterlibatan kita untuk all out memakmurkan masjid gitu. Nah maka apalagi kita ataupun para takmir diamanahkan sebagai memakmurkan masjid, berusaha untuk memaksimalkan memberikan pelayanan baik dalam sisi ibadah, kemudian dalam sisi kajian yaitu adanya terprogram, terorganisir gitu. Nah ini para tamir juga gitu. Ya, silakan Ustaz. Baik, itu ada 3 berarti ya tadi problemnya nih kaitan dengan keterlibatan memakmurkan atau hanya sekedar memakmurkan tapi tidak peduli, kemudian sarana ya kebersihan. Ada yang menarik Ustaz, jadi sekarang katanya nyari toilet masjid itu bukan pakai mata tapi pakai hidung. Bau hangsir tadi dia ya, itu kan satu konotasi yang sangat negatif gitu ya. Berarti kalau bau pesing ya itu toiletnya. Harusnya tadi sampai Ustaz Agus wangi, enak dan puas. Orang tuh ke toilet masjid itu wangi, bersih, jadi ada sifat kepuasan yang luar biasa ya. Kemudian yang ketiga tadi kaitan dengan ya keahlian, ya keahlian punya apa sehingga tidak paruh waktu ya, all out gitu. Walaupun di kita kan kadang-kadang ya waktu sisa ya. Mudah-mudahan nih di beberapa masjid kita upayakan dikelola dengan serius dan penting juga mulai jadi Ustaz nih belajar manajemen ya, manajemen masjid ya, pengelolaan dengan baik begitu. Iya. Ya betul Ustaz. Jadi memang perlu adanya ilmu Ustaz terkait dengan pengelolaan ini. Karena dalam masjid itu kan ada yang disebut dengan idaratul masjid. Yaitu terkait bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dan SDM-nya itu di idaratul masjid. Kemudian yang kedua adalah imaratul masajid, yaitu terkait dengan memakmurkan, itu program-program terorganisir. Kalau kita lihat atau kalau saya simpulkan,
terkait dengan program ini ada 5. Yang pertama adalah terkait dengan pelayanan ibadah. Kemudian yang kedua adalah pelayanan dakwah. Dakwah di sini baik itu dakwah internal ataupun dakwah eksternal. Kemudian yang ketiga adalah program pendidikan. Dan yang keempat adalah program pemberdayaan. Dan yang kelima adalah program pelatihan. Nah, ini 5 program dalam Ta'mir ataupun Imaratul Masajid ini. Sehingga tadi terbentuklah sinergitas yang baik. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi masjid sebagai tempat tarbiyah, masjid sebagai untuk kemakmuran ataupun kesejahteraan jamaahnya gitu. Dan yang terakhir adalah riayatul masajid, yaitu terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana masjid. Itu ada manajemennya terkait dengan pengelolaan masjid tersebut itu, Ustaz. Baik, nah ini minimal 3 ya, dan mungkin implementasinya bisa saja bertambah atau berubah namanya, tapi umumnya ada idaroh, himaroh, dan riayah ya. Ada yang pengelola manajemennya, ada yang memakmurkannya, pengelolaan pemakmuran, dan juga prasarananya. Baik, terima kasih Ustaz Agus. Bapak Ibu, kita beri kesempatan ya, ini sudah banyak pertanyaan di chat dan juga yang raise hand. Saya beri kesempatan dulu Ibu Sri Ruslani, Toronto. Ya, mudah-mudahan dari Toronto ini atau namanya memang kaitan dengan Toronto. Ibu Sri boleh unmute, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Toronto, Pak, dari Kanada. Dari Kanada, Masya Allah. Iya. Pertanyaan saya ada 2 sebetulnya. Satu, bagaimana kalau masjid itu dibeli, tapi kemudian menyebabkan perpecahan antar jemaah karena pengurusnya tidak amanah. Itu satu. Yang kedua, jadi di sini ada masjid lokal. Udah gitu, kan kadang-kadang ada tempat itu ya, donation gitu ya. Yeah. Nah itu ternyata di boxnya itu jadi satu gitu. Ada donasi, ada zakat, sama infak gitu. Ternyata jadi satu, ketahuan gitu bahwa tidak ada batasan di dalam boxnya itu. Nah, apakah setelah kita tahu begitu, kita tetap memberikan sedekah ke situ, atau kita harus berhenti? Karena itu kan berarti masjid itu juga ini di luar dari yang tadi ya Pak ya? Iya, iya. Di luar dari masjid yang lain. Kan berarti masjid itu juga enggak, maksudnya tidak pada tempatnya gitu kan? Maksudnya sedekah sama zakat dijadikan satu gitu. Baik, ya Ibu. Apakah kita tetap bisa memberikan atau lebih baik kita berhentikan gitu karena tidak amanah lah istilahnya. Tapi yang pertama itu tadi dibeli masjid, tapi karena pengurusnya amanah malah terjadi perpecahan gitu. Itu pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri ya di Toronto. Jam berapa sekarang Bu di Toronto? Jam 7 kurang 10 malam Pak. Jam 7 malam ya. Kita mau jam 7 pagi nih. Kurang 10, jadi hampir 12 jam perbedaannya ya. Ya, 11 jam. Ya, 11 jam. Terima kasih Bu, ini menarik pertanyaannya ya. Karena boleh jadi agak berbeda kondisinya dengan kita di Indonesia. Saya pernah mengisi juga secara online ya, di beberapa majelis taklim, Toronto, Australia, Amerika. Ada memang problem ini terjadi, ya ini Ustaz Agus ya juga, bahwa ya kadang-kadang pengelolanya ini mungkin karena di luar ya bagusnya sinergi ya, tapi kadang-kadang membawa pemahaman masing-masing, membawa visinya masing-masing, sehingga terkadang mohon maaf jadi terkesan untuk memamurkan ini rebutan antar kelompok. Nah ini jadi tidak baik menurut saya. Baiknya didialogkan, dikomunikasikan supaya tidak menjadi perpecahan ya. Jadi pertanyaan Ibu, masjid ini jadi perpecahan ya, tentu sebaliknya ya. Kalau kita melihat zaman Rasulullah, justru masjid inilah saat persatuan. Ketika orang jarang ketemu, mungkin zaman sekarang dan kesibukan masing-masing, ketika ke masjid, di masjid ketemu. Jadi masjid mestinya pengikat atau perekat persaudaraan, perekat persatuan, perekat ukhuwah di antara sesama muslim. Nah ini yang mesti dibenahi Bu. Boleh jadi kalau saran saya ya, lakukan dialog antar pemimpin kelompok tadi gitu ya,
Karena tadi sebenarnya tujuannya sama, ingin memakmurkan masjid, ingin menghidupkan masjid, tapi boleh jadi caranya yang berbeda sehingga terjadi perbedaan di dalamnya. Sementara itu Bu, mohon maaf saya tidak berani menjawab lebih jauh ya, karena kondisinya juga berbeda. Yang kedua tentang tadi ya, ada donasi, kemudian JIS, zakat, infak, sedekahnya digabung. Memang mestinya secara aturan fikih berbeda peruntukannya ya. Zakat itu ketentuannya berbeda, penerimanya berbeda. Kalau zakat ada 8 asnaf penerima dan tidak semua bisa menerima. Tidak bisa digabung dengan infak sedekah, yang infak pun ada infak wajib, ada infak sunnah yang dimaksud dengan sedekah. Nah, sehingga idealnya adalah dipisahkan mana zakat, mana infak, mana sedekah. Kalau ada boxnya dipisahkan 3 box ya. Seperti di masjid Eko Pesantren itu ada nih, kalau mau donasinya buat persiapan, ada buat taman, ada buat membangunkan masjidnya, ada supaya, atau buat pendidikan, juga peduli pendidikan bisa, supaya niat juga nggak berbeda ya, niat sesuai dengan yang diniatkan oleh yang akan berdonasi tadi. Nah ini pertanyaan Ibu, apakah kita tetap? Saya kira tetap aja Bu, kalau Ibu berniatnya untuk sedekah, karena sedekah kan bebas ya, untuk memakmurkan masjid, untuk kebersihan, untuk apa saja sedekah bebas yang itu, sepanjang itu maslahat. Tapi kalau zakat sebaiknya lebih utama sebenarnya kepada lembaga zakat. Jadi zaman Rasulullah ada amilin yang itu juga termasuk dapat persentase ya, 12,5% atau 1/8 dari zakat itu boleh untuk amilin, dan amilin itu juga bisa dilakukan oleh pengelola masjid begitu. Amilin ini resmi ada, sebagaimana zaman Rasulullah juga ada sahabat yang ditugaskan Rasul menjadi amilin, yang itu dengan amanah pengelola dan menyalurkan. Jadi fungsinya adalah menghimpun, mengelola, dan menyalurkan. Itu fungsi amilin. Nah, di antara fungsi masjid juga ya, kalau tidak ada secara lembaga zakat khusus, atau masjid membuat ada timnya, lembaga apa di dalam masjid itu ada tim yang mengelola zakat itu, sehingga peruntukannya benar. Nah ini boleh jadi Bu, karena itu pemahaman ya, artinya pemahaman pengurus masjid. Kita semua karena di sini hadir banyak para pengurus masjid nampaknya gitu ya, maka ini ada dari Balikpapan, dari Sidoarjo, dari Lampung tadi, dan beberapa tempat lain. Kita perlu meningkatkan pemahaman kita. Tadi bahasa Ustaz Agus, manajemennya dipahami, kemudian pengelolaannya dengan benar supaya tidak salah. Jadi itu Bu, Ibu Asri ya. Jadi sebaiknya dipisah Bu. Tapi kalau Ibu mau bersedekah, sedekah saja, insya Allah niatnya sedekah saja. Mungkin kalau wakaf yang harus dipisahkan, zakat harus dipisahkan, karena zakat ini berbeda kondisinya. Baik, 6 menit berikutnya Ibu Rosida, silakan Ibu Rosida. Boleh unmute Bu. Sudah dari tadi resen, khawatir cangkel gitu. Silakan Bu Rosida. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai para wanita untuk memakmurkan masjid? Karena kan setahu saya jika wanita kan tidak diprioritaskan untuk ke masjid gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan sebagai wanita agar bisa menjadi pemakmur masjid? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Agus dulu yang menjawab, silakan Ustaz. Nih bagaimana wanita ke masjid? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkait dengan memakmurkan masjid, jadi bukan hanya laki-laki saja atau ikhwan saja, bahkan wanita pun itu sangat diperbolehkan. Bahkan sekarang itu untuk memakmurkan sangat terbuka. Di beberapa masjid sudah diberikan fasilitas-fasilitas untuk tempat ibadah masjid, untuk ibadah para wanita itu sudah dipersilakan gitu. Nah, satu terkait dengan kalau mau terlibat di kebersihan boleh. Bahkan di zaman Nabi juga itu kan sangat termasuk ada seorang wanita sampai di Rasulullah takziah gitu ketika meninggalnya. Artinya peran wanita ini sangat besar gitu. Kemudian yang kedua adalah di memakmurkannya dalam program-program kajian-kajian. Bahkan sekarang kan kajian yang paling banyak itu adalah kebanyakan kajian ibu-ibu sebenarnya gitu. Nah maka
bagaimana untuk memanage terkait dengan kajian-kajian, bukan hanya sebatas kajian yang hanya rutinitas, tapi kita harus di-manage di kelas-kelas, ada kelas yang anak-anak, remaja, ibu-ibu. Nah, kemudian setelah pengajian ada juga kegiatan yang bisa memberdayakan para jamaah. Nah, maka peran ibu-ibu ini bukan hanya di dalam masjid, tapi di luar masjid pun bisa dilakukan, yaitu berusaha untuk memberikan fasilitas untuk memberdayakan kaum ibu-ibu juga di luar masjid juga. Nah, ini bagian dari memakmurkan masjid itu. Itu Ustaz tambahannya. Baik, ya. Jadi begitu Ibu Rosida, secara umum sebenarnya tidak ada larangan ya. Walaupun afdhalus sholatul mar'i fi baitihi, kata Rasulullah dalam hadisnya, utamanya seorang wanita sholat di rumahnya. Tetapi Rasulullah juga menyampaikan, jangan kau larang jika istri-istrimu itu akan melaksanakan sholat di masjid. Kata kuncinya adalah aman. Jadi kalau ke masjidnya aman, tidak timbul fitnah, begitu, tidak jadi masalah, maka silahkan. Tapi kalau ke masjid jadi masalah, karena di masjidnya semuanya laki-laki, ibu sendiri wanita, gitu ya, khawatir jadi fitnah, maka jangan. Atau ke masjidnya tengah malam, jam 2 malam pakai mukena sambil loncat-loncat, kan jadi masalah, gitu ya. Itu satu. Yang kedua tadi justru bisa terlibat nih sampai dengan Ustaz Agus ya, karena semuanya masjid itu kita fasilitasi, rata-rata masjid tidak hanya untuk laki-laki tapi untuk wanita. Butuh sekali keterlibatan para wanita juga untuk memakmurkan masjid, seperti menjaga kebersihan. Riskan kita laki-laki gosek-gosek perempuan, baiknya adalah perempuan lagi. Riskan kita dan sulit ya secara aturan juga untuk masuk ke saf wanita, melurusin saf. Harus ada wanita yang terlibat menjadi pengelola masjid, ngatur saf, sampai kepada menjaga kebersihan, sampai kepada tadi pengajian. Betul, sampai Ustaz Agus. Jarang kita menemukan majelis taklim bapak-bapak ya, majelis taklim husnul khotimah, bapak-bapak jarang, tapi majelis taklim ibu-ibu banyak sekali ya. Saya agak sering mengisi majelis taklim dan ibu-ibu, bapak-bapaknya kan seorang, siapa ketua DKM-nya karena sambutan, sisanya adalah ibu-ibu masjid sepenuh itu. Ini artinya juga bagaimana wanita memakmurkan masjid. Nah, begitu Ibu. Baik, waktu kita 2 menit lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti yang di ruang Zoom masih bisa kita lanjutkan, tapi di medsos kita semuanya hanya 2 menit lagi untuk kesimpulan tentunya. Oh iya, jangan lupa juga bagi yang akan berdonasi atau berinfak sedekah, silakan ya, ada raise hand, Q-raise, maaf, ada Q-raise di layar kita, atau juga bisa di transfer atau berbagai cara sekarang mudah ya untuk berinfak, infak sedekah. Bisa menghubungi juga DT Peduli, silakan QRIS-nya ada di depan Bapak Ibu ya. Doa malaikat yang dalam hadis Imam Bukhari dikatakan ya, setiap pagi turun 2 malaikat, yang satu mengatakan Allahumma anfik, Allahumma munfikan khalafa, ya Allah, berikan keberkahan, tambah rezekinya bagi orang yang berinfak di pagi hari itu. Wa qala al-akhar, malaikat yang lainnya, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah, sulitkan, bangkrutkan ya orang yang tidak mau berinfak. Nah, mudah-mudahan infak kita pagi hari ini atau wakaf Quran boleh ini menjadi jalan kebaikan dan dapat doa malaikat di pagi ini. Ustaz Agus, mungkin ada pesan terakhir sebelum kita akhiri ini, 1 menit lagi ke depan. Ya, ini ada suatu keterangan yang menarik Ustaz, yang mudah-mudahan menjadikan motivasi buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umaru al-masajid hum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah ahlullah, keluarga Allah. Mudah-mudahan ketika kita berusaha menjadi bagian diri kita, apalagi hati kita terpaut kepada masjid, kita akan mendapatkan naungan di alam mahsyar. Kemudian ketika kita membangun masjid, menjadi bagian memakmurkan masjid, kita akan mendapatkan bangunan di sorga. Dan yang terakhir adalah kita disebut ahlullah, keluarganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ahlullah, sehingga kita layak mendapatkan pertolongan, ampunan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Agus, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung.
Untuk di medsos waktu kita sudah berakhir, kita tutup dulu. Yang di Zoom, yang masih berada di Zoom, silakan masih ada kesempatan. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi, pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya, ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.